kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Marilah kita berlomba dengan tekun. Renungan hari ini berjudul Terus Maju dengan Iman, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, untuk dapat berprofesi sebagai pengacara di California, Amerika Serikat, Maxi Filler harus lulus ujian tingkat negara bagian yang berlangsung 3 hari berturut-turut. Bukan hanya sekali atau 2 kali, Filler harus mengikuti ujian tersebut sebanyak 48 kali sebelum akhirnya berhasil. Ia mempunyai tujuan yang jelas, menjadi pembela hukum bagi kaum kurang mampu dan terpinggirkan di kota Campton yang dia cintai. Jadi selama 25 tahun perjuangan itu, dari ujian pertama sampai lulus, Filler dan istrinya membesarkan 7 anak yang semuanya berhasil duduk di perguruan tinggi. Ketika akhirnya Filler disumpah sebagai pengacara, sang hakim berkata 3 kata yang mewakili Maxi Filler: ketekunan, ketekunan, dan ketekunan. Kisah Filler mengingatkan saya pada tokoh-tokoh Alkitab yang bertekun dengan setia. Penulis kitab Ibrani menulis tentang Nuh, yang karena iman ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Selain itu ada pula Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, dan banyak lagi. Mereka semua menjadi teladan yang mengilhami kita. Sahabat ODB, penulis kitab itu kemudian menasihati orang percaya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kemudian, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengingat pengorbanan Kristus bagi kita, kita tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Sahabat ODB, tantangan terhadap iman memberi kita kesempatan untuk bertekun dalam Kristus. Dengan kuasanya, kita dapat melakukannya. Sahabat ODB, tantangan iman apa yang sedang Anda hadapi? Lalu bagaimana Anda dapat bertekun di dalam Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat aku bertekun bagimu, berilah aku kekuatan untuk terus maju. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paskah bukan hanya tentang mengenang sebuah peristiwa. Paskah adalah tentang hidup kita yang dipulihkan kembali oleh Kristus. Yuk siapkan hati menyambut Paskah melalui renungan Paskah
dipisahkan oleh dosa, dipersatukan dalam Yesus. Daftar sekarang di go.odb.org/Renungan Paskah 2026. go.odb.org/Renungan Paskah 2026. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
namamu.